Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Vanargia dari Prodi Data Science kelas A Universitas Telkom Purwokerto dengan NIM 2311110041. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Cloud Computing Big Data untuk membandingkan performa antara coding menggunakan Kaggle dan juga Colab. Di sini untuk data yang digunakan untuk dilakukan perbandingan adalah data e-commerce behavior data from multi-category store pada tahun 2019 bulan Oktober. Di sini saya seperti biasa melakukan import library dulu, yaitu melakukan import pandas, numpy, dan juga matplotlib. Selanjutnya saya melakukan loading datasetnya. Di sini datasetnya ada 42 juta baris dengan 9 kolom. Lalu ini untuk mengecek ada di mana datasetnya, lebih ke apa sih? Lebih ada di folder mana dataset tersebut. Mengecek path file. Nah, lalu untuk data overview-nya seperti tadi yang diketahui ada 42 juta baris dan juga 9 kolom. Di sini datasetnya ini memakai total memori sampai 2,8 GB. Yang ini menunjukkan bahwa data ini termasuk kategori data besar atau big data dan juga memerlukan resource komputasi yang cukup tinggi untuk diproses gitu. Lalu untuk preprocessingnya ini terdapat missing value yang cukup signifikan pada variabel kategori code dan juga brand. Masing-masingnya ini ada mencapai jutaan data. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak semua produknya ini memiliki kategori atau brand yang lengkap gitu. Ada feature engineering dan juga selanjutnya adalah visualisasi event. Untuk distribusi event usernya atau aktivitas penggunanya ini, mayoritas pengguna ini hanya melihat barang saja tanpa melanjutkan ke proses transaksi atau pembelian. Gitu. Lalu selanjutnya untuk distribusi harga, di sini untuk harga ini didominasi ada rentang harga rendah hingga menengah dan juga ada beberapa outlier dengan harga tinggi yang kemungkinan adalah produk-produk premium. Lalu selanjutnya kita akan melakukan optimasi dulu sebelum melakukan plot visualisasi selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ini ada top 10 kategori produk. Di sini produk paling banyak yaitu ada di elektronik, lalu diikuti kategori lain seperti appliance dan juga komputer. Untuk kategori ini seperti yang tadi disebutkan outlier gitu. Hal ini menunjukkan bahwa minat pengguna paling tingginya ini memang ada di produk elektroniknya ini. Lalu ada aktivitas user per jamnya. Di sini dapat kita lihat bahwa peak activity-nya ini ada di jam 3 sampai sekitar jam 7-an. Lalu semakin malam maka aktivitas penggunanya ini sudah mulai menurun. Lalu untuk aktivitas user per harinya ini cukup stabil, tetapi ada peningkatan signifikan justru pada hari kerja dibandingkan pada akhir pekan. Lalu untuk top 10 brandnya, ini yang tadi brand itu, lalu selanjutnya disusul oleh Samsung, Apple, dan juga Xiaomi. Lalu ini untuk waktu eksekusi pada feature engineering-nya, itu 85 detik, kurang lebih itu sekitar 1 menit 25 detik ya. Lalu ada untuk load time dataset, di sini datasetnya ada kita batasi di 1 juta dataset saja. Untuk load time-nya ini ada di 6,7 detik, ini tergolong cukup cepat. Lalu untuk memory usage-nya ini ada di 336 MB. Untuk spesifikasi dari ininya sendiri adalah menggunakan OS Linux versi 6.6 dengan CPU-nya ini x86. Untuk jumlah core-nya ini ada 4 dan untuk RAM-nya ini cukup besar ya, sangat besar malah, ada di 31 GB. Tetapi untuk RAM terpakainya juga cukup besar ya, ada di 24 GB. Jadi kenapa Kaggle ini dapat menangani dataset berukuran besar dengan loading yang cukup relatif cepat serta kemampuan proses data sampai jutaan baris. Hal ini itu karena kapasitas RAM-nya ini ada cukup besar, ada di 31 GB, sehingga proses komputasinya ini berjalan lebih stabil dibandingkan platform lain gitu.
Nah, sekarang kita bandingkan dengan Google Colab. Sama seperti Kaggle tadi, kita lakukan import dan juga install library dulu yang dibutuhkan. Di sini sama tadi ada Pandas, NumPy, dan juga Matplotlib. Tapi di sini saya menambahkan Kaggle Hub. Ini pip install Kaggle Hub. Kaggle Hub ini digunakan untuk mengimport langsung datasetnya ini dari Kaggle gitu. Kalau tadi dari Kaggle kan langsung ada gitu, tinggal kita masukkan path file. Tapi kalau dari sini perlu kita install library dulu. Lalu kita ini load datasetnya sama seperti tadi. Di sini kita batasi saja di 1 juta. Seperti yang tadi agar bisa dilakukan perbandingan dengan Kaggle tadi. Tapi kolomnya ini masih sama pada di 9 kolom. Lalu untuk overview datanya ada di 1 juta, ada di 9 kolomnya juga. Untuk kolomnya ada event, produk, kategori, brand, price, dan juga user. Nah, satu hal lagi, ya di sini memory sheet-nya ini sangat kecil, ada di 76 MB saja. Lalu selanjutnya kita lanjut ke pre-processing datanya. Untuk missing value-nya ini masih sama seperti di Kaggle, tadi ada di kategori dan juga brand. Meskipun jumlahnya lebih kecil dari dataset penuhnya, hal ini menunjukkan bahwa sebagian datanya ini memang tidak memiliki informasi kategori dan juga brand. Gitu. Lalu seperti tadi kita lakukan feature engineering dan juga optimasi sebelum melakukan visualisasinya. Nah, di sini untuk visualisasi eventnya sama, di mayoritas pengguna ini hanya melihat-lihat barang saja tanpa melanjutkan ke proses transaksi. Lalu harga produknya ya ini dominasi oleh harga rendah sampai dengan menengah, tetapi ada beberapa outlier itu untuk produk-produk premium berharga tinggi. Untuk kategori produk paling banyaknya ada di electronics. Selanjutnya untuk kategori seperti tadi, produk-produk yang tidak memiliki brand atau kategori, lalu ada appliance dan juga komputer. Untuk aktivitas usernya sama seperti tadi, memang peak hour-nya atau puncak penggunanya ini ada di jam 3 sampai jam 5 sore. Lalu selanjutnya semakin malam maka jumlah aktivitas penggunanya ini semakin menurun. Lalu untuk aktivitas usernya ini masih sama juga tadi, relatif stabil, dan juga peningkatannya ini justru terjadi pada hari kerja dan juga bukan weekend. Nah, untuk 10 brandnya masih sama, dan dari tadi ini tidak ada brandnya, ada Samsung, Apple, dan juga disusul oleh Xiaomi. Nah, lalu kita lanjut ke perbandingan utamanya, itu yang pertama untuk waktu eksekusinya sendiri ini malah tergolong cepat karena kita tadi menggunakan 1 juta data ya, ada di 3,3 detik saja, sangat cepat. Lalu tetapi untuk load datasetnya sendiri ini cukup lama, malah ada di 101 detik atau sekitar 1 menit 41 detik. Untuk memory usage-nya tidak jauh berbeda, ada di 343 MB. Untuk spesifikasinya untuk Colab sendiri, untuk OS dan CPU-nya memang sama seperti Kaggle, tapi untuk core dan juga RAM-nya ini berbeda, jauh lebih kecil di sini dengan jumlah core-nya hanya 2 dan juga RAM-nya hanya 12 GB. Sementara tadi di Kaggle itu 4 core dan juga 31 GB RAM-nya. Tapi di sini untuk penggunaan RAM-nya juga cukup sedikit ya, hanya ada di 1,92 GB. Jadi Google Colab ini menunjukkan performa yang baik dalam menangani dataset berukuran sedang atau subset, namun membutuhkan waktu loading yang lebih lama dibandingkan Kaggle. Hal ini disebabkan oleh proses pengambilan dataset yang tidak terintegrasi langsung dan juga keterbatasan resource, khususnya RAM yang lebih kecil dan juga dibandingkan Kaggle. Gitu. Oke, mungkin sekian dari saya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.